Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ta'ala kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Baik, langsung saja di sini saya dengan nama Ahmad Roin Riyadi, mahasiswa dari UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2022 dengan nomor induk mahasiswa 220104018 dengan mata kuliah ilmu dakwah middle test dengan dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah MSOS. Pada kali ini ilmu dakwah ada terbagi menjadi 4 materi, yaitu materi pertama tinjauan umum tentang ilmu dakwah yang berisikan pengertian fenomena dakwah, tinjauan segi semantik, dan definisi dari ahli. Terus yang kedua ada konsepsi dan posisi dasar hukum fungsi dan tujuan. Isinya ada pemahaman Al-Quran dan hadis, fungsi dakwah dan tujuan dakwah. Yang ketiga ada objek studi ilmu dakwah, isinya pengertian objek formal dan objek material. Yang keempat ada proses dan unsur dakwah, isinya proses dakwah dan unsur-unsur dakwah. Yang pertama yang saya bahasakan adalah tinjauan umum ilmu dakwah. Pengertian. Secara pengertian epistemologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yada'u da'watu, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, mengundang. Dan secara terminologi, dakwah dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam mengajak atau menyeru orang lain kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran agar selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Dakwah menjadikan manusia untuk kembali kepada fitrahnya, yaitu sifat manusia sejak lahir. Tentunya dakwah tidak pernah memaksakan penilaian orang lain untuk kebenarannya. Dakwah secara bebas itu bisa dikatakan menyampaikan suatu ajaran Islam dengan halus, lembut, dan tidak bersifat memaksa pada setiap individu. Karena agama Islam tidak ada paksaan terhadap menganut ajarannya kecuali orang itu memiliki kesadarannya sendiri. Ketika dia memutuskan untuk mengikuti yang demikian, dakwah merupakan ajakan yang tujuannya dapat tercapai hanya dengan persetujuan tanpa paksaan dari objek dakwah. Dakwah rasional. Dalam dakwah artinya suatu ajakan untuk berpikir, berdebat, dan berargumen. Dan untuk menilai suatu kasus yang muncul, hak berpikir merupakan sifat dan milik semua manusia. Tidak ada orang yang dapat mengingkarinya. Pendakwah adalah pemikir dan mengajak pemitra dakwahnya untuk berpikir. Selamanya Islam memperkokoh dakwahnya pada pemikiran yang jernih dan berdiri di atas logika dan argumentasi. Dengan rasionalitas, maka kita mengajak manusia kembali kepada sifat aslinya yang fitri atau suci, seperti sejak lahir itu, yaitu yang bayi sejak lahir tidak ada dosa, ya karena suci. Yaitu sifat manusia sejak lahir yang menjadikannya secara kodrati menerima kebenaran Islam. Dengan demikian, dakwah adalah suatu ajakan atau panggilan yang ditujukan kepada umat manusia untuk kembali kepada fitrahnya. Dakwah universal artinya mengajak untuk melakukan kebaikan itu milik semua orang. Siapapun dapat melakukannya dan bermanfaat bagi semua umat manusia dengan bekal pengetahuan agama dan keterampilan berdakwah sehingga terlaksana proses dakwah. Rasionalitas dalam dakwah akan membawa nilai dakwah menjadi universal. Jika dakwah telah mengantarkan umat manusia menjadi umat yang berakhlak, maka seluruh umat manusia merasakan kedamaian. Secara terminologi, fenomena dakwah sejak zaman Rasulullah SAW, dakwah sudah ditetapkannya dakwah mulai dari Rasulullah itu sendiri, kemudian disampaikan kepada umat dan sahabat, sampai terbentuknya para ulama di berbagai belahan dunia. Dari masa ke masa penyampaian dakwah dulu hingga sekarang sudah melewati berbagai zaman. Mulai dari penyampaian kepada petinggi negara dengan cara hijrah dari Makkah dan Madinah, lalu menyebar ke berbagai benua dan belahan dunia, hingga tiba di zaman yang modern dan serba mudah dalam mengakses berbagai informasi. Terus secara adanya kebenaran, pesan-pesan nilai kehidupan selayaknya dimengerti dan diterima, serta dijadikan dasar kehidupan oleh segenap manusia.
Kemudian ada etika, adanya keterbukaan, yaitu proses penyerah terimaan dan pengalaman pesan antara dai dan mad'u hendaknya terjadi secara manusiawi berdasarkan atas rasionalitas tertentu dan tanpa paksaan. Terus ada tinjauan semantik dakwah menurut Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG, yang berarti adanya ini mengajak dan menyeru baik kepada kebaikan maupun kemusyrikan. Terus ada doa, memanggil atau panggilan, ada meminta, mendakwa atau menganggap tidak baik, mengadu, mengundang, malaikat Israfil sebagai penyeru, kemudian ada panggilan nama atau gelar, dan anak angkat. Pertama, dari mengajak dan menyuruh kepada kebaikan maupun kemusyrikan. Makna ini paling banyak menghiasi ayat-ayat Al-Quran 46 kali. Kebanyakan dari makna ini mengarah pada jalan keimanan 39 kali, di antara dua jalan berlawanan yang menggunakan kata dakwah. Dari surah Al-Baqarah ayat 221, terjemahannya, janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik. Meskipun dia menarik hatimu, jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Kedua, ada doa seperti dalam surah Ali Imran ayat 38, terjemahannya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Kemudian yang ketiga, mendakwa atau menganggap tidak baik seperti dalam surah Maryam ayat 91, terjemahannya, hal itu terjadi karena mereka menganggap Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Terus yang keempat, mengadu seperti dalam surah Al-Qamar ayat 10, terjemahannya, dia Nuh lalu mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Kelima, memanggil atau panggilan seperti dalam surah Ar-Rum ayat 25. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu pada hari kiamat dengan sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Yang keenam, meminta. Seperti dalam surah Shad ayat 51, terjemahan, mereka bersandar di dalamnya di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan dan minuman yang banyak di surga itu. Kemudian yang ketujuh, mengundang seperti dalam surah Al-Qasas ayat 25, terjemahannya, lalu datanglah kepada Musa salah seorang dari keduanya itu sambil berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatanginya dan menceritakan kepadanya kisah dirinya, dia berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Yang kedelapan, malaikat Israfil sebagai penyeru, yaitu dalam surah At-Toha ayat 108, terjemahannya, pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru Israfil dan berbelok-belok, semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang maha pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Panggilan nama atau yang kesembilan, panggilan nama atau gelar, sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 63. Terjemahannya, janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul, Nabi atau Nabi Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Dan yang terakhir, ke-10, anak angkat Allah, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 4, terjemahannya, Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan dia menunjukkan jalan yang benar.
Jadi penelusuran makna dakwah yang diambilkan dari Al-Quran pada dasarnya merupakan cara kajian semantik. Selain itu, penelusuran juga menunjukkan bahwa masing-masing makna yang disebutkan membutuhkan objek dan sasaran dakwah. Sebagai suatu kesatuan dan perkembangannya, dakwah memiliki 3 komponen, yakni pelaku dakwah, pendakwah, mitra dakwah, sasaran dakwah, dan pesan dakwah. Kemudian ada definisi dakwah menurut ahli atau dari definisi tokoh-tokoh yang ada di bawah ini, seperti Abdul Al-Karim Zaidan. Beliau mengatakan dakwah adalah mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Kemudian ada dari Nasaruddin Razak, dakwah adalah suatu usaha memanggil manusia ke jalan ilahi menjadi muslim. Dan yang ketiga, Abdul Qadir Munsyir, beliau mengatakan dakwah adalah mengubah umat dari satu situasi kepada situasi yang lebih baik di dalam segi kehidupan. Dan terakhir ada dari Muhammad Arifin, dakwah adalah suatu kegiatan ajakan dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha mempengaruhi orang lain secara individu maupun kelompok, agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengalaman terhadap ajaran agama, message yang disampaikan kepadanya, tanpa ada unsur-unsur paksaan. Ini menunjukkan mereka sepakat bahwa dakwah bersifat persuasif, bukan represif. Mereka setuju dengan dakwah informatif, bukan manipulatif. Bukanlah termasuk dakwah jika ada tindakan yang memaksa orang lain untuk memilih antara hidup sebagai muslim atau mati terbunuh. Tidaklah disebut dakwah bila ajakan kepada Islam dilakukan dengan memutarbalikkan pesan Islam untuk kepentingan duniawi seorang kelompok. Jadi dakwah itu ada dai. Dai ini bisa disebut sebagai seperti syekh, kiai, ustadz, dan lain sebagainya yang bergelarkan tinggi itu. Masyarakat itu lebih percaya kepada omongan-omongan para seperti kiai, syekh, atau ustadz, karena mereka karena lebih tinggi aja gitu. Apa sih bahasanya itu, sebutan gelarnya lah, karena lebih tinggi gitu. Jadi masyarakat itu lebih percaya dan lebih mengikuti kata-kata dari ustadz dibanding para orang-orang biasa yang sebagaimana padahal orang biasa itu sudah berdakwah sesuai Al-Quran dan hadis. Jadi pada kesimpulan intinya di materi ini, dakwah itu sebenarnya kita tuh semua tuh berdakwah dengan cara kita juga menyesuaikan, kalau bisa sih menyesuaikan tempat dan waktu dan orangnya juga sih tuh. Orangnya itu pendengar dakwahnya itu harus disesuaikan, dan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang kasar ataupun dengan cara terorisme gitu, karena itu jatuhnya seperti menyerang orang-orang yang tidak bersalah, padahal tujuannya itu cuma buat berdakwah untuk menyampaikan Islam itu gimana sih gitu. Semua kita itu sebagai umat muslim terutama diwajibkan berdakwah apapun status kita, selagi itu ayat-ayat atau hadis-hadis yang kita tahu itu benar dan sesuai sudah di dalam Al-Quran dan hadis, maka sampaikanlah kepada orang-orang yang manusia yang sudah melanggar perintah Allah, yang mana itu dilarang tapi malah dikerjain sama si orangnya ini yang kita dakwahi ini. Kalau bisa kalaupun ada teman kita atau saudara kita maupun keluarga kita atau kerabat-kerabat kita yang dekat,
sebisa mungkin kita dakwahi, tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik dan bahasa yang mudah dipahami, supaya mereka itu sadar bahwa yang mereka lakukan itu sebenarnya salah gitu. Mendakwahi orang-orangnya ini nggak harus orang yang bersalah sih, bisa juga kepada orang-orang yang istilahnya tuh yang baik sebenarnya, cuma kita ini sebagai manusia cuma mengingatkan saja, sekedar mengingatkan bahwa ada ini loh, itu loh gitu dalam Islam itu. Ya kita dakwahilah dengan cara yang baik juga gitu. Ya, jangan cara yang kasar. Kita sebenarnya bukan memaksa. Mohon maaf, salah. Kita tidak memaksa. Kita cuma menyampaikan apa maksud dari kita itu untuk teman kita. Ini kan juga demi kebaikan juga gitu. Demi kebaikan kita semua, kita bersama, terutama umat muslim gitu. Supaya tidak terjerumus ke dalam jurang-jurang dosa gitu. Supaya juga mengembalikan kepada manusia pada fitrahnya itu kan suci, kayak seperti bayi baru lahir itu suci, gak ada dosa, gak ada apa-apa, pokoknya masih suci lah gitu. Ya itu sih yang perlu ditekankan gitu, bahwa dakwah itu nggak memaksa suatu orang itu biar paham gitu. Masa orang emang dia nggak mau dengerin gitu, ya udah, yang penting kita udah menyampaikan gitu bahwa dakwah Islam begini loh gitu ya, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan. Dasar hukum ilmu dakwah dalam surah Ali Imran ayat 104, terjemahannya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada pula surah An-Nahl ayat 125, terjemahannya, suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Fungsi dakwah. Adapun fungsi dakwah ini terbagi menjadi dua, ada dari segi tingkatan pesan. Tingkatan pesan ini isi atau pesan dakwah yang disampaikan meliputi beberapa tahap yang harus dicapai, menanamkan pengertian dakwah itu artinya mengajak, menyuruh kepada kebaikan gitu terus membangkitkan kesadaran, itu kita tuh menyadarkan kepada orang-orang di sekitaran kita, mau dia baik ataupun jahat itu tetap kita sampaikan dengan baik, bahwa kita sadarkan mereka itu atau menjadi pengingat lah gitu. Kalau kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat tuh kita sadarkan bahwa itu tuh salah gitu. Kalau kepada orang yang jarang berbuat maksiat, yang artinya tuh maksudnya orangnya tuh baik aja gitu, terus tapi sambil juga kita tuh menyadarkan kepada dia bahwa ada loh ini dalam hadis atau dalam Al-Quran, kita tuh harus begini loh, harus gitu loh gitu. Terus mengaktualisasikan dalam tingkah laku. Mengaktualisasikannya tuh dalam tingkah lakunya tuh tingkah lakunya lah yang diperbaiki jika tingkah lakunya itu kurang baik gitu. Terus dimelestarikan dalam kehidupan.
Al-Quran itu kan sudah menjadi pedoman hidup manusia gitu. Jadi kita lestarikan ke dalam kehidupan kita, kita masukkan ke dalam kehidupan kita supaya hidup kita yang di dunia yang fana ini terarah dengan baik gitu. Tidak sembarang hidup aja gitu. Terus dari segi misi perubahan masyarakat atau taghyir, dari segi praktisnya ya segi praktisnya tuh ya perubahannya tuh gimana gitu, sudah sampai mana gitu. Kalau sudah sampai baik banget gitu ya gitu. Artinya kan ya udah baik gitu. Cuma kalau masih kurang ya udah kita kasih tahu gitu lagi sampai praktisnya suatu dakwah ini ke orang itu gitu loh. Terus dari segi natur keadaan manusia sendiri, ya manusianya itu kayak gimana gitu, kita cek juga gitu manusia itu sadar akan hal itu atau enggak gitu. Jikanya sadar, kita ingatkan kembali. Jika tidak sadar, kita dakwahi pula. Dari segi peranannya sebagai pembaharu masyarakat, ini masyarakatnya itu apa ya, sebagai pembaharu itu, pembaharuan gitu, adanya diperbarui. Jangan apa ya, masyarakatnya itu ditingkatkan lah dalam prosesnya ya, beribadah kepada Allah gitu. Terus dari segi kehidupan dan tujuan hidupnya, sebisa mungkin sih kita kasih tahu kehidupan kita itu gimana gitu. Dan harus kita kasih tahu tujuan hidup kita tuh bukan cuma buat dunia tapi juga akhirat gitu. Bukan cuma buat makan tapi buat bekal di akhirat, seperti pahala dosa gitu. Bukan cuma buat cari nasi buat makan di dunia gitu. Dari segi diri manusia, terutama dari segi psikisnya. Dari segi psikisnya nih, gimana orangnya tersebut, masih sehat atau apa ya, dari kondisi mental tertentu dia itu loh, apakah punya mental trust issue mungkin, ya bisa lah dibantu gitu orang-orang di sekitar buat supaya psikisnya nih sehat gitu loh. Dari segi keinginan manusia yang selalu berkembang, manusia ini semakin lama itu semakin berkembang gitu. Dilihat juga perkembangan ini baik secara Al-Quran, apa ya bahasanya tuh kayak apa lah, gimana ya, keinginan manusia selalu berkembang tuh ya gitu. Berkembangnya tuh sesuai nggak sih dengan cara yang baik? Kalau dengan cara yang baik itu kan nggak apa-apa, berarti it's okay gitu. Cuma kalau berkembangnya dengan cara yang salah, nah itu harus kita kasih tahu berkembangnya tuh kayak gimana supaya dengan cara yang baik gitu. Terus dari segi perlunya manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya perlu sih, kita tiap hari itu perlu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita memiliki tujuan hidup, memiliki ketenangan dalam kehidupan ini. Apapun masalahnya itu harus tetap berhubungan dengan Allah gitu. Yaitu kan apalagi sholat kan sebagai kewajiban, yang artinya kita tiap hari itu pasti ada gitu berhubungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu udah menjadi kewajiban, ya dilaksanakan aja gitu, jangan ditinggalin. Oke lah, sunnahnya mungkin masih ketinggalan, cuma ya sebisa mungkin dikerjain juga sunnahnya. Bila mana kewajibannya itu tidak sempurna, paling tidak punya amalan sunnah lain lah untuk menyempurnakan ibadah wajib yang kurang itu. Terus tujuan dakwah itu sesuai keadaan, situasi, dan lingkungan. Kepada orang kafir, misalnya kepada orang kafir nih, kita itu
fungsi budiah mengandung makna bahwa keberadaan manusia di bumi hanya semata-mata untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Olehnya itu manusia yang tidak beribadah kepadanya berarti mereka berada di luar fungsinya disfungsi, maka mengajak orang kafir ke jalan Islam adalah suatu kewajiban. Ya, itu wajib banget buat orang-orang kafir ini kita ajak juga dengan cara yang baik ya, bukan dengan cara yang memaksa gitu. Ya seperti tadi, dakwah itu ini sesuai keadaan, situasi dan lingkungan, disesuaikan gitu. Misalnya orang kafirnya nih terlalu gimana gitu, sulit dikasih tahu, ya dikasih tahu dengan cara yang baik susah gitu. Apa ya, maksudnya tuh dikasih tahu, tetap dikasih tahu bahwa Islam tuh gini loh, ini Al-Quran, kitab kita itu Al-Quran loh gitu. Tuhan kita cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya kita kasih tahu dengan cara yang baik. Jangan misalnya wah salah itu, kamu gak boleh ngikut agama kamu, itu agamamu tuh salah gitu. Ya sebenarnya emang salah sih cuma ya maksudnya ya kan agama paling benar kita itu di dunia itu kan cuma Islam gitu. Ya sebisa mungkin dikasih tahu dengan cara yang baik gitu. Kalau emang orangnya mendapat hidayah dari Allah ya alhamdulillah, cuma misalnya nggak dapet hidayah dari Allah, mungkin belum dapat gitu, ya udah, yang penting kita sudah menyampaikan dengan baik, tidak dengan cara yang salah, tidak dengan cara yang terorisme atau lain sebagainya, yang cara yang salah gitu. Terus kepada ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani, Al-Quran menunjukkan agar dai berusaha menanamkan keyakinan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir, dan kitab suci Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia secara universal. Kita tuh harus kita kan memang udah yakin gitu Allah itu ada gitu, Allah emang satu, terus Al-Quran, Alkitab, kitab kita gitu. Terus kita tunjukkan pada orang-orang Yahudi Nasrani ini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul terakhir, dan kitab suci Al-Quran tuh kitab suci kita tuh Al-Quran gitu. Dan itu tuh adalah petunjuk sebagai apa ya, pedoman hidup bagi manusia secara universal, secara keseluruh duniaan gitu. Terus possible outcome predikat mukmin diberikan kepada seseorang setelah tumbuhnya tauhid rububiyat dan tauhid uluhiyat. Pelaksanaan dakwah pada orang beriman bertujuan agar mereka intensif melaksanakan amal soleh sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Ya, pelaksanaan dakwah pada orang beriman bertujuan agar mereka intensif supaya berimannya itu terus-terusan gitu, nggak sampai di situ aja atau malah hilang imannya gitu, malah berkurang imannya. Jadi itu yang memungkinkan mereka bisa melakukan dosa gitu. Ya harus kita teruskan gitu dakwah kepada orang-orang ini supaya mereka itu tetap istiqomah dan terjaga dalam menjalani kehidupan dengan baik, dengan sesuai pedoman hidup dalam Al-Quran ataupun hadis. Menunjukkan itu juga supaya mereka itu melaksanakan amal saleh, bukan hanya kewajiban tapi juga amal-amal lainnya seperti sunnah-sunnah gitu, sunnah-sunnah Rasul, beramal ya gitu. Terus kita ke materi selanjutnya, proses dan unsur dakwah. Pengertian secara teoretis, proses dakwah adalah suatu tahapan dalam melakukan kegiatan dakwah baik secara lisaniyah maupun tindakan atau perbuatan. Secara umum, proses dakwah merupakan perjalanan yang dilakukan dai sebagai subjek dakwah. Nah, proses dakwah ini ada penyampaian topik dan waktu yang tepat. Artinya penyampaiannya itu kepada orang pendengar dakwah ini, topiknya tuh harus tepat dan waktunya tuh harus tepat juga. Contohnya tuh seperti setelah sholat maghrib gitu, itu kan waktunya mungkin beberapa orang itu nggak ada kerjaan habis setelah maghrib itu kan,
itu bisa diadakan di masjid, kajian, majelis-majelis gitu, menyampaikan dakwah Islam pada orang-orang gitu. Topiknya tuh ya disesuaikan juga dengan orang-orang yang sekitarnya itu. Misal di masyarakat sekitarnya itu masih percaya suatu hal-hal mistis atau mitos-mitos belaka yang ada terjadi di Indonesia. Nah, topiknya itu artinya disesuaikan dengan yang ada di situ, di sekitarannya, bahwa mitos itu tuh tidak boleh dipercaya karena kalau dipercaya itu bisa menjadi musyrik gitu ya, dan lain sebagainya lah. Intinya tuh menyesuaikan topik dan waktu yang tepat. Terus analisa khalayak, khalayak orang-orangnya juga lah dianalisa gimana gitu. Terus memilih dan memilah materi, ya itu tadi, materinya harus disesuaikan juga dengan masyarakat sekitar gitu. Terus mempersiapkan alat peraga, alat-alat apa saja yang memungkinkan orang-orang itu bisa mendengar dakwah dari si dai ini. Terus ada penerimaan dari sensasi penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sensasinya tuh ya gimana gitu, penginderaannya supaya menghubungkan ke organisme dengan lingkungannya, supaya si dai ini menyampaikan dakwah nih kepada orang-orang masyarakat di masjid gitu. Itu gimana caranya supaya itu terhubungan dengan lingkungan sekitarnya yang ya di sekitarannya gitulah, yang semisal ada yang tidak datang ke majelis tapi ada orang yang datang ke majelis. Nah, si orang datang ke majelis ini bisa menyampaikan atau berperilaku yang baik supaya orangnya itu ngikut juga gitu dengan orang, wah ini orang baik gitu, pasti dia gini-gini, pasti orangnya itu kemungkinan pasti mengikuti juga gitu selagi itu baik gitu dan nyaman dengan orang tersebut gitu. Terus persepsi, pengalaman objek, peristiwa, dan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi ya misal kita sudah menyampaikan panjang lebar tetapi masih ada yang belum paham gitu, ya disimpulkan saja informasi dan tafsiran pesan maksud dari dakwahnya itu tuh apa gitu. Disimpulkan aja supaya memudahkan para lingkungan di lingkungan masyarakat ini, memudahkan maksud dari si dai ini apa gitu, disimpulkan aja gitu, dipermudah lah. Terus ada pun unsur-unsur dakwah, dai, pelaku dakwah ini ya kita semua tuh sebenarnya dai aja, cuma beberapa masyarakat itu ya lebih percaya itu ke ustadz atau syekh gitu, atau kiai gitu. Padahal kan masyarakat biasa atau kita sebagai umat muslim yang biasa ini bisa juga menyampaikan dakwah asal dengan cara yang maksudnya tuh secara materialnya tuh dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Al-Quran dan hadis. Terus ada mad'u, penerima dakwah ya itu seperti itu tadi, masyarakat itu adalah penerima dakwahnya gitu. Terus ada wasilah, media dakwah ini kan bisa dari mana saja, ada dengan cara tradisional, ada cara modern. Cara modern itu ya seperti sekarang kita bisa berdakwah melalui media sosial ataupun sosial media, medsos, sosmed, dari Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Itu bisa kita sampaikan dengan cara yang baik, berdakwah di media sosial ini. Kan anak-anak zaman sekarang ini kan sudah sudah era zaman sekarang kan sudah eranya media sosial, yang dimana anak-anak muda ini sudah nggak ada yang megang media sosial sih. Yakin saya itu semuanya ini megang, pasti punya medsos gitu. Nah itu kan biasanya muda-mudi ini kan rentan tersesat gitu, pemuda tersesat
ke jalan yang buruk, ke jalan yang sesat, masuk ke jurang gitu kan rentan tuh. Karena kan yang dilihat nih kadang konten-konten luar negeri, di mana orang-orang luar negeri ini kan jarang beragama Islam, yang jadi budaya-budaya itu malah masuk ke Indonesia, yang mana padahal itu budaya luar, budaya-budaya orang-orang kafir gitu. Malah sih orang-orang Indonesia nih yang agamanya Islam malah ngikutin gitu. Nah, karena rentan kayak gitu, kita bisa, orang-orang yang seperti kita yang sadar-sadar gitu, kita sadar maksudnya orang-orang yang sadar gitu ya, sadar-sadar aja sih. Orang-orang yang sadar itu bisa menyampaikan dakwah lewat medsos dengan cara yang baik, dengan cara yang kekinian gitu, biar para muda-mudi ini nggak rentan tersesat gitu, bahwa dalam Islam tuh nggak boleh gini loh gitu. Nah, adapun juga dengan cara tradisional ini biasanya lebih kepada orang-orang generasi yang udah ya, generasi bapak-bapak gitu loh, ibu-ibu gitu, kakek nenek. Kan mereka ini rata-rata ya, nggak semuanya nggak tahu apa itu media sosial, nggak malah ada yang nggak punya HP gitu, jadi kan nggak tahu gitu. Jadi cara tradisional ini harus tetap ada supaya orang-orang yang nggak tahu di zaman modern, orang-orang yang nggak tahu media sosial ini bisa mendapatkan dakwah juga tapi dengan cara tradisional. Cara tradisional itu ya mungkin ya seperti di masjid, atau berdakwah ke pedalaman gitu. Itu kan pedalaman biasanya jarang ada masjid. Nah, bisa kita datangin gitu ke pemukiman yang emang jarang gitu ada dai atau ada dakwah, itu emang jarang. Nah, itu bisa kan dengan cara itu kita mendatangi ke tempat tersebut berdakwah. Nah, jadi ya dakwah ini harus tetap ada bagaimanapun caranya, apapun media yang ada gitu, harus tetap berdakwah. Mau cara tradisional ataupun cara modern ini, itu ya disesuaikan juga lah dengan kondisi sekarangnya gitu. Terus ada tagirah, metode dakwah. Metodenya ini bisa metode dengan ya macam-macam aja sih, tata caranya gimana penyampaian dakwahnya itu disesuaikan aja, penyesuaian lah dengan masyarakat sekitar. Terus ada materi dakwah, materinya tuh apa gitu, buat disampaikan kepada masyarakat yang di sini nih, yang misalnya banyak yang minum khamar, narkoba, disesuaikan materinya dengan materi tentang bahwa khamar itu haram gitu, narkoba itu haram gitu. Masa masyarakatnya narkoba haram, terus kita menyampaikan dakwahnya tuh malah tentang zakat, kan gak nyambung gitu. Ya disesuaikan juga lah. Terus efek dakwah atau athar, efeknya tuh gimana sih gitu, apakah efek nih reaksi ataupun dampak bagi pendengar kehidupan duniawi. Efeknya tuh gimana kepada orang ini, apakah mereka menerima atau tidak. Jika diterima itu alhamdulillah, jika tidak diterima itu kita kasih tahu lagi lah, kita dakwahi lagi lah supaya mereka sadar gitu. Terus yang terakhir ada objek dakwah. Objek dakwah itu ada formal, proses, unsur-unsur sumber daya manusia. Terus ada material, sesuatu yang dapat diambil dalam Al-Quran dan hadis. Objek formal tidak boleh sama, sedangkan objek material boleh sama. Maksudnya adalah formal ini kan prosesnya tuh formal ini prosesnya tuh
unsur-unsur yang artinya yang nggak boleh sama gitu. Pelaku dakwah ini kan macam-macam gitu, jadi ya nggak mungkin sama juga sih gitu. Terus metode dakwah, ada materi dakwah, efek dakwah, media dakwah, harus berbeda-beda gitu, nggak mungkin sama gitu ya kan. Dan sumber daya manusia gitu, seperti misalnya di kampung tuh sumber daya manusianya cuma misalnya cuma punya radio gitu, nggak punya TV, ya nggak bisa disamakan dong. Masa kita pengen dakwah tapi dengan cara disuruh masyarakat kampung ini nyuruh klik YouTube channel gitu, emang ada gitu di radio? Kan nggak ada gitu. Ya disesuaiin aja itu, jangan malah sesuai ya, makanya tuh nggak boleh sama gitu. Sedangkan objek materialnya kan boleh sama, materialnya kan emang boleh yang dapat diambil tuh dari Al-Quran dan hadis. Masa dari kitab Injilnya nggak mungkin. Nah, materialnya boleh sama, boleh dari Al-Quran dan hadis. Ada yang mau pakai Al-Quran aja itu boleh, ada yang pakai hadis aja itu juga boleh, asal maknanya jelas apa yang disampaikan itu dan sesuai dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan sesuai juga halaman-halaman yang ada di hadis gitu. Asal disesuaikan saja gitu. Ya, selesai sudah penjelasan keempat materi ini, dari tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Yang kedua ada konsepsi dan posisi dasar, hukum, fungsi, dan tujuan. Yang ketiga ada objek studi ilmu dakwah. Yang keempat ada proses dan unsur dakwah. Kesimpulannya, kita semua itu wajib berdakwah kepada diri sendiri maupun orang lain. Kita melakukan kesalahan, terus ada teman kita yang mau mendakwahi kita, itu didengerin aja itu, selama dia materialnya itu dari Al-Quran dan hadis. Selama itu sesuai, ya kita dengarkan lah. Jangan seperti malah kayak dukun-dukun yang gak jelas gitu, ngomong kemana-mana gak sesuai sama, semisal tentang surah semisal ada dukun yang gak sesuai omongannya sama di Al-Quran. Masa ngomongin tentang zina tapi ayat, semisal dia ngambil surah dari surah Al-Kafirun gitu. Itu kan Al-Kafirun itu kan tentang ayat untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu kan tentang orang-orang kafir. Terus malah disampaikan kepada masyarakat bahwa ayat itu tentang misalnya tentang zakat gitu. Itu kan salah banget tuh. Itu itu kan emang udah salah lah intinya gitu. Udah mah ayatnya surah itu tentang itu, yang disampaikan kepada masyarakat beda gitu, bukan surah sama yang disampaikan itu beda, terus masyarakatnya percaya aja lagi gitu. Waduh, susah. Nah, orang-orang yang kayak udah percaya dakwah ini sepertinya agak sulit sih buat dikasih tahu itu, karena dia udah percaya sama dukun gitu. Nah, kita sebagai yang tahu, misalnya ada orang yang udah percaya dukun ini, ya sebisa mungkin kita kasih tahu gitu bahwa itu tuh musyrik gitu. Dia Islam tapi dukun, ya nggak bisa dong. Ya kan Islam ada, kalau percaya dukun tuh kan artinya salah gitu.
itu kan udah musyrik gitu. Harusnya kan Anda percaya sama Allah gitu. Orang Allah yang itu apa, yang ngasih ayat-ayat Al-Quran gitu. Apa ya, artinya dai-dai itu harus tepat dan benar dalam menyampaikan dakwahnya dari material Al-Quran dan hadis gitu. Jadi ya kita semuanya tuh, kita nggak harus jadi ustadz atau jadi syekh kok buat berdakwah. Kita jadi orang biasa juga bisa kok gitu. Selagi kita bisa menyampaikan dakwah, ya disampaikan saja gitu. Lagian kan dakwah ini semua orang wajib berdakwah apapun kondisinya gitu. Apapun kondisinya, apapun statusnya, wajiblah berdakwah selagi dia masih beragama Islam gitu. Selama tidak jadi kafir, jadi murtad, apalagi dakwah lah. Dakwahnya bukan ke orang lain, tapi juga ke diri kita sendiri. Dakwah orang lain yang ya kan artinya menyeru pada kebaikan tadi kan. Menyeru, memanggil, mengajak, mengundang. Nah, kita ajaklah kawan-kawan kita yang jarang ke masjid itu ke majelis. Kita bawa gitu. Kalau jarang sholat ya kita kasih tahu kalau itu tuh kewajiban, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu wajib. Kamu kan agama Islam gitu. Ya laksanakan dong gitu kewajibannya. Oke lah, sunahnya ketinggalan, paling tidak kewajibannya udah terlaksana gitu. Terus kita panggil orang-orang, bisa juga memanggil orang-orang gitu, yuk ke masjid yuk gitu. Manggil orang-orang ya bisa lah gitu. Jarang sholat, udah tersesat gitu, kita ajak gitu. Sholat, terus habis sholat ke kajian gitu. Nah, ngasih taunya tuh bukan cuma berdasarkan lewat offline, bisa juga kok secara online lewat media sosial gitu. Kita kasih tahu bahwa di masjid ini ada pengajian loh gitu. Terus kasih aja bonus gitu, mungkin supaya mereka mau. Misalnya habis kajian nanti ada makanan gitu. Nah, itu kan bisa juga mengajak gitu. Terus kita kasih ada konsumsi gitu biar mereka maulah diajak ke masjid. Ya itulah. Baik, itu saja mungkin dari saya tentang penjelasan 4 materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan saya sendiri juga. Tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan ini. Jangan menyerah, karena Allah ngasih beban itu pasti disesuaikan kok sama orang yang tersebut. Gak mungkin melebihi dari batas kemampuannya itu sendiri. Ya gitu. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas kesalahan atau pengucapannya, karena saya hanya sebagai manusia pernah salah juga gitu. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhir kalam, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.